Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, foto yang ada di awal video ini adalah yang saya ambil beberapa hari yang lalu ketika saya melepas keberangkatan Ustadz Abdurrahman ke Belanda untuk mengimami sholat tarawih. Assalamualaikum, saya sedang sama seorang agung buat saya yang harus kita mulai Al-Quran, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahun lalu saya pernah sholat tarawih di Tomboro, itu yang 30 juz. Tapi ketika itu imamnya ada beberapa orang gantian. Dan beliau, Ustadz Abdurrahman itu 30 juz beliau sendiri. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz Abdurrahman ini adalah satu dari beberapa ustadz di pesantren Al-Fatah Tomboro yang telah Allah mampukan selain hafal 30 juz, itu juga mengimami sholat tahajud 30 juz sendirian. Jadi sholat tahajud 30 juz itu full Al-Quran diimami oleh beliau sendirian tanpa berganti. Ya sekalipun jamaahnya in out ya berganti. Dan saya Ramadan tahun kemarin datang sendiri ke pesantren Al-Fatah di Tomboro itu. Dan terus terang ini adalah pengalaman pertama saya dalam sholat tarawih yang panjang sekali buat orang awam seperti saya. Nah, di Tomboro itu sebegitu azan itu seluruh jamaah buka puasa ringan ya, habis itu langsung sholat maghrib. Selesai sholat maghrib itu ada zikir pendek tidak panjang, langsung dimulailah sholat tarawih itu. Pada maghrib itu imam membaca 2,5 juz ya, 49 halaman ya surat Al-Baqarah itu. Nah, pada Isya barulah dimulai perjalanan panjangnya. Nah, di situ satu salamnya yaitu 2 rakaat itu sekitar 3 juz. Saya sulit membayangkan di awal bagaimana seseorang kuat sholat dari pada maghrib sampai menjelang subuh khatam 30 juz. Ya, bismillah saya sudah merasakannya. Alhamdulillah saya fikir-fikir sebenarnya ini bukan masalah tua muda, kuat atau tidak kuatnya berdiri lama atau tahan begadang, tapi saya rasa ini terkait kepada kuatnya niat, tekad, dan bagaimana seseorang itu mampu menikmati bacaan imam sepanjang malam dan semata-mata ini hanyalah pertolongan Allah. Nah, waktu saya ikut di sholat tarawih di Tomboro itu pesertanya tidak banyak sih, sekitar 30 orang. Dan di masjid Trangkil Tomboro ini banyak halakoh-halakohnya karena masjidnya besar sekali. Jadi ada halakoh yang satu malamnya 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz full. Nah, ketika saya ikut di situ ada buku tamu dan saya lihat siapa yang hadir. Ya memang Masya Allah dari berbagai kota, ada yang dari Padang, Jakarta, Makassar, Surabaya, Bandung, dan juga beberapa jamaah dari luar negeri, dari Malaysia, dari Australia. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memampukan hambanya untuk berdiri sepanjang hari, sepanjang malam. Dan mereka ternyata banyak yang sepuh juga tuh, 60 lebih. Yang tertua saya temui itu 73 tahun, 73 atau 74. Dan ketika saya tanya, mereka rasakan nikmat, katanya suatu kebahagiaan yang sulit diungkap. Pernah saya diceritakan ketika ada jamaah yang dari Australia datang khusus. Nah, jamaah ini bilang, saya dalam 60 tahun umur saya baru sekali ini saya bisa menangis dalam sholat, katanya. Jadi keharuan, kekhusyuan, kenikmatan itu menjadikan seorang bapak yang sudah tidak muda lagi itu di 67 tahun bisa ya menikmati gitu, begitu nikmati sholat malamnya. Nah, ini ada video sempat saya ambil petikan saya bincang-bincang dengan salah satu jamaah dari sholat tarawih itu, namanya Pak Ali Sabri dari Jakarta. Nikmat Susah diterangkan, hanya Allah yang tahu kan. Gak bisa dijelaskan. Niat kita tuh kan untuk apa? Untuk ibaratnya untuk islahkan diri kita, untuk ibadah kepada Allah terutama itulah. Karena kita ini dunia ini sementara saja, Pak. Jadi kita harus siapkan untuk bekal-bekal kita di akhirat nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, bila ada kesempatan nanti silakan datanglah ke Masjid Trangkil di Tomboro ini. Tidak jauh dari Magetan.
malam Jumat. Nah, setiap malam Jumat di Masjid Trangkil itu diadakan sholat tahajud 10 juz yang terkadang itu diimami oleh Ustadz Abdurrahman yang saat ini lagi sedang tugas dakwah mengimami sholat tarawih di Belanda. Dan Masya Allah, Ustadz Abdurrahman ini terkadang beliau lakukan sholat sunnahnya itu 1 rakaat 10 juz. Masya Allah. Dan kabarnya di Temboro ini yang Allah mampukan untuk bisa tuntaskan baca Quran 30 juz 1 rakaat itu ada. Dan ini sudah seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang juga membaca Al-Quran 30 juz dalam witirnya, 1 rakaat witir. Sayyidina Utsman itu 30 juz bisa diselesaikan. Masya Allah. Dan terlihat betul bagaimana sunnah, jadi amalan-amalan para sahabat diamalkan di pesantren Al-Fatah di Temboro itu. Sholat yang lama, sholat yang nikmat, dan bahkan kan kita sering dengar ya beberapa kali dari para ulama sampaikan kalau para sahabat itu dulu ketika sholat tarawih itu baru berhenti karena khawatir waktu sahur masuk gitu. Jadi begitu panjangnya sholat tarawih gitu. Dan juga dalam satu hadis disampaikan bahwa ada 3 orang sahabat yang mengikuti sholat di belakang Rasulullah, dan Rasulullah itu sholatnya 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman ya, 4 surat pertama lah, Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa sampai selesai. Itu 5 juz 4 halaman 1 rakaat yang 3 orang sahabat pernah ikuti. Teman-teman, Quran adalah bacaan terbaik. Membacanya menenteramkan hati, mengundang datangnya pertolongan Allah, dan para ulama sampaikan bahwasanya sebaik-baik waktu untuk membaca Al-Quran adalah ketika sedang sholat. Utamanya ya sholat sunat paling utama kan sholat tahajud ya, ketika qiyamul lail. Makin panjang sholat malam kita, insya Allah akan lebih baik lagi nilainya di sisi Allah. Saya punya beberapa sahabat yang bukan ustadz loh, yang mereka dalam sholat malamnya juga baca Quran dan bacanya panjang. Dan Masya Allah beberapa miracle, keajaiban yang ya tentunya tidak untuk diceritakan ya, mereka alami. Jadi betapa pertolongan Allah itu insya Allah kita bisa jemput dengan amalan-amalan utama, sholat tahajud yang lama sambil baca Quran yang banyak. Tapi sayang mayoritas kita hafalannya kan sangat terbatas. Nah oleh karena itu kita boleh kok untuk membaca Al-Quran, dan ulama juga membolehkan membaca Al-Quran ketika sholat. Nah ada Saling Sapa membuat mushaf besar yang lengkap dengan stand kaki yang bisa diatur ketinggian dan kemiringannya, yang silakan ada link di deskripsi video ini untuk bisa mengetahui seperti apa mushafnya. Insya Allah ini menjadi salah satu sarana bagaimana sholat malam kita menjadi lebih baik, bacaan Al-Quran kita Allah ganjar lebih tinggi lagi, karena seutama-utamanya baca Quran itu adalah ketika sedang sholat. Dan juga mushaf ini sangat baik untuk kita hadiahkan ke orang-orang teristimewa di hati kita, yang mudah-mudahan dari kedekatan orang istimewa ini mereka juga semakin istimewa di sisi Allah. Teman-teman, demikian sekilas informasi mengenai sholat tarawih di Temboro. Semoga Allah karuniakan kita semua keinginan dan mengkaruniakan taufik kepada kita untuk terus-menerus secara bertahap meningkatkan kualitas sholat malam kita. Makin dekat Al-Quran, makin dekat kita ke Al-Quran, dan insya Allah artinya kita makin dekat ke Allah. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Sekian sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.